Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat tanaman anggur ini subur dan panjang umur. Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan secara periodik. Artinya tidak selalu begini. Misalkan ini habis berbuah, selesai kita panen, foundation pruning. Tidak begitu. Tetapi foundation pruning kita lakukan setelah pembuahan ketiga atau keempat. Melihat hasil daripada tandan buahnya. Jika produktivitasnya masih bagus di pembuahan ketiga, kita bisa lanjut satu kali lagi untuk pembuahan keempat. Atau pembuahan bertingkat sampai 4 kali. Tapi jika produktivitasnya menurun, kita segera melakukan foundation pruning seperti ini. Nih. Jadi yang saya lakukan dalam pembuahan anggur di tempat ini, di seluruh kebun saya, adalah pembuahan berlanjut. Baru setelah 4 kali berbuah, kita lakukan foundation pruning atau renewal can, pembaharuan seluruh cabang tersier. Dengan kita tumbuhkan cabang tersier baru, kita mendapatkan cabang-cabang yang baru dan masih muda, tentunya akan menghasilkan kualitas buah dan produktivitas yang lebih baik. Oke. Untuk membuat tanaman anggur subur ini tidak terlepas dari membuat tanaman ini sehat. Sehatnya pohon anggur kita harus rawat dengan penyepraian fungisida untuk menghindarkan serangan jamur. Jamur yang sering menyerang pada tanaman anggur kita adalah jenis jamur downy mildew, jamur putih yang berada di balik daun, yellow mildew, jamur kuning atau karat daun juga berada di balik daun, dan powdery mildew. Powdery mildew berada di batang dan permukaan daun. Ketiga jamur tersebut jika dibiarkan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman anggur, bahkan berdampak pada kematian pohon. Pertama. Yang kedua, kita harus memastikan sekitar perakaran anggur ini tidak tergenang air yang dapat menyebabkan jamur pada perakaran dan busuk akar. Jika akarnya busuk atau tergenang air, maka pohon juga mati. Selanjutnya, terserang kutu perisai pada batang anggur juga dapat mematikan pohon. Jadi kita membersihkan kutu perisai, menjaga media tanam atau sekitar perakaran ini tidak tergenang air, memastikan daun-daun di pohon anggur ini terbebas dari jamur. Itu untuk menjaga kesehatannya. Serta kita mengaplikasikan insektisida, hama, yang sering menyerang daun anggur, diantaranya adalah ulat. Kemudian kutu kebul atau kutu putih yang sering menyerang di daun-daun anggur ini, kalau kutu perisai di batangnya atau di cabangnya. Kalau yang menyerang daun selain jamur, itu adalah hama seperti ulat, kemudian kutu kebul, kumbang malam, dan spider smith. Nah, beda hama yang menyerang, maka beda pula obat yang kita aplikasikan. Tetapi untuk seperti belalang dan ulat, serta hama trip, kita bisa menggunakan Abasel yang berbahan aktif abamectin. Tetapi kalau untuk kutu putih atau kutu kebul, saya menggunakan Ripcot. Kawan-kawan tidak harus menggunakan merek yang saya sebutkan, tetapi itulah yang saya gunakan, dan pengalaman di kebun saya, alhamdulillah dapat mengendalikan hama. Lalu, untuk mencegah atau
menjaga tanaman ini terhindar dari serangan kumbang malam, karena kumbang malam itu adalah hama yang aktif di malam hari. Ketika kita aplikasikan penyempraian secara kita aplikasikan insektisida secara spray pada pagi hari, hama tersebut belum datang maupun sore hari, sehingga kita membutuhkan insektisida sistemik. Artinya kita tidak bisa menemukan hamanya, tetapi ketika hama itu menempel dan memakan daunnya menimbulkan keracunan pada hama itu sendiri, kita menggunakan regen. Lalu untuk mengatasi serangan spider smith, laba-laba kecil yang meninggalkan kotoran dan menutup pori-pori daun dan membuat permukaan daun kusut, kita menggunakan Samite dengan bahan aktif piridaben. Itu yang kami gunakan di tempat ini atau di seluruh kebun saya. Oke, itu kita membicarakan kesehatan tanaman. Lalu, membicarakan kesuburan tanaman, tanaman ini akan subur jika tercukupi unsur haranya. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman bisa tersedia di media tanam ini. Karena media tanamnya subur, tersedia unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi jika digunakan terus-menerus oleh pohon ini dalam skala produksi, sebanyak apapun unsur hara tersebut akan habis. Karena itulah kita harus menambahkan dengan pemupukan. Pupuk yang kita gunakan di fase vegetatif, kita hanya menggunakan PSB. Boleh menggunakan POC. 1 minggu sekali kita kocorkan di musim hujan. Kalau PSB di musim kemarau bisa dispray, tapi kalau di musim hujan kita kocorkan. Kenapa kita kocorkan di musim hujan? Jika kita spray, kemudian setelah dispray cuacanya mendung, tidak terbit matahari, artinya sinar matahari tertutup mendung, maka dapat menimbulkan kelembapan dan spora jamur justru tumbuh. Karena itulah kita kocorkan. Jadi PSB bisa dispray, bisa dikocor. Kemudian 2-3 minggu sekali, boleh 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, kita tabur dengan menggunakan NPK seimbang. NPK Ponska Plus ini yang saya gunakan. Kawan-kawan boleh menggunakan NPK merek apa saja, tetapi saya rekomendasikan menggunakan NPK seimbang. Ini grade fertilizernya 15-15-15, N15, P15, K15. Jadi dengan memberikan NPK seimbang ini, antara daun, batang, dan cabang akan kuat. Artinya daunnya tumbuh lebat, cabangnya kuat menopangnya. Dan kita membekali unsur hara P dan K di fase vegetatif dengan grade fertilizer 15. Nanti ketika kita akan melakukan pembuahan, kita naikkan dengan mengaplikasikan pupuk yang mengandung fosfat dan kalium tinggi. MKP yang saya gunakan. Kawan-kawan boleh menggunakan merek lainnya, tetapi ini yang saya gunakan di tempat ini. Oke, apa tujuan dari foundation pruning? Nah, ini kita berbicara tentang tanaman subur tidak terlepas dari sehat yang kita rawat, kebutuhan unsur hara yang kita cukupi melalui pemupukan. Sekarang kita berbicara panjang umur. Jadi kemarin ada yang menanyakan, ada metode baru bahwa tanaman anggur tidak harus dilakukan foundation pruning setelah usia 1 tahun. Saya jawab, jadi kita dalam berbudidaya anggur mengenal renewal can dan renewal spur. Kalau untuk skala hobi silahkan saja, tetapi skala produksi ini harus kita lakukan. Karena apa? Ini bisa kita buahkan terus-menerus, tetapi jika terus-menerus sampai kali lebih tidak diistirahatkan seperti ini, yang pertama membuat cabang tersier semakin panjang, semakin jauh dari pohonnya, dan berdampak pada produktivitas yang menurun. Itu pertama. Kedua, banyak sekali terserang hama kutu perisai jika kita lalai dalam perawatannya di setiap cabang-cabang tersiernya. Karena itulah kita melakukan foundation pruning supaya cabang tersier ini kita mendapat
tersier yang sehat dan terbebas dari. Dengan kita bebaskan dari dan mengistirahatkan pohon serta mengerjakan cabang seperti ini, yang pertama produktivitas meningkat dan kelangsungan hidup tanaman ini menjadi lebih panjang. Jadi saya tidak mengerti dengan teman yang mengatakan bahwa tanaman anggur tidak mengenal foundation pruning. Kalau anggur liar, tidak apa-apa. Tetapi kalau anggur yang skala produksi kita berharap dengan hasil buah sesuai yang kita inginkan dan kita panen setiap musimnya dengan hasil yang memuaskan, ini harus kita lakukan secara berkala. Foundation pruning selalu saya lakukan setelah pembuahan keempat. Boleh ngikut cara saya, boleh juga tidak. Kita berbudidaya anggur sudah cukup lama, setidaknya banyak pengalaman di saya yang bisa saya bagikan dan mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain. Jika pun dianggap tidak bermanfaat, tidak ada masalah buat diri saya. Gitu. Jadi foundation pruning penting untuk kita lakukan karena inilah salah satu cara menjaga kelangsungan hidup tanaman. Dengan cara foundation pruning sejatinya kita telah memotong cabang-cabang tersier yang terserang hama dan penyakit di sana, dan kita melahirkan cabang-cabang tersier baru. Hama penyakit diantaranya adalah kutu perisai dan hama patek yang berada di cabang-cabang tersier yang sudah cukup tua. Dengan demikian tanaman ini sehat dan kelangsungan hidupnya menjadi lebih baik. Ini kita membicarakan foundation pruningnya. Ini penting saya sampaikan karena banyak sekali yang menanyakan apakah setelah berbuah harus dilakukan foundation pruning. Kalau setelah berbuah kemudian buahnya dipanen dilakukan foundation pruning, itu tidak harus. Bisa dilanjut pembuahan lagi, tetapi jika mengingat tempatnya terbatas, boleh setelah panen dilakukan foundation pruning untuk membentuk percabangan baru dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena tanaman anggur ini dengan cabang tersier baru jelas hasilnya lebih baik. Gitu. Cuma minusnya kita mengulang cabang seperti ini, kita sedang mengistirahatkan pohon, maka akan membutuhkan waktu 2-3 bulan ke depan untuk bisa kita pangkas pembuahan kembali. Begitu. Cara kedua, untuk menjaga kelangsungan hidup tanaman ini, agar yang saya katakan panjang umur, kita melakukan pruning akar. Untuk kawan-kawan yang baru menyimak video saya, untuk kali ini sudah kita pruning akarnya, tetapi tidak saya videokan pada saat pruning akarnya maupun foundation pruningnya pada pohonnya, karena saya sudah bahas berkali-kali. Untuk yang baru melihat video saya dan ingin tahu bagaimana caranya pruning akar, simak di video saya terdahulu yang berjudul cara pruning akar anggur. Di sana sudah saya bahas detail. Kali ini saya tidak bahas tentang itu, tetapi ini kita pruning. Berapa jarak pruning akar yang kita lakukan? 40-50 cm dari pohonnya. Pohonnya di sini, kita pruning akar di sini. Ini keliling, kita cangkul keliling. Kita putuskan perakarannya dengan syarat sebelum kita lakukan pruning akar, kita telah menghentikan penyiraman minimal. Kalau stres air tidak bisa total karena di sini juga hujan terus, masih ada resapan air. Setidaknya kita menghentikan penyiraman sekitar 2-3 minggu. Setelah kita hentikan penyiraman 2-3 minggu, langsung kita lakukan pemangkasan seperti ini. Foundation pruning semua dengan menyisakan 1-2 mata tunas. Oke, setelah kita potong sekeliling akar ini 40 cm keliling, kita putuskan seluruh perakarannya. Nah, setelah kita putuskan, lalu kita tabur pupuk NPK seperti itu. Kita timbun kembali, baru kita siram dengan PSB. Untuk apa pruning akar? Untuk efektivitas dalam pemupukan yang kita lakukan. Karena kita melakukan pemupukan di sekitar pohonnya,
sehingga kita berharap pupuk yang kita berikan terserap dengan baik oleh mulut-mulut akar pohon ini. Mulut akar adalah akar serabut kecil-kecil yang berwarna putih, yang disitulah dia yang mencari makan. Jadi ketika kita beri makan, mulut-mulut akar itulah yang menyerap. Tanpa dilakukan fondasi pruning, pohonnya ada di sini, mulut akar bisa lari sampai di sana. Sehingga sering yang terjadi, tanaman sudah dipupuk generatif, dipangkas tidak berbuah. Ternyata tanaman tidak menyerap pupuk yang kita berikan karena mulutnya jauh dari pohonnya. Dengan kita melakukan pruning akar, maka pemupukan dapat kita lakukan di sekitar pohon dan disitulah mulut-mulut akar berada. Jadi kita sedang menyuapin akar dan kena langsung ke mulutnya, sehingga apa yang kita berikan langsung diserap dengan baik oleh tanaman ini dan disalurkan ke batang dan cabang. Jadi pruning akar adalah untuk melokalisir perakaran supaya akar tidak terlalu jauh dari pohonnya, sehingga ketika kita pupuk, pupuknya dapat terserap oleh pohon. Jadi kalau tidak dilakukan pruning, akar akan lari jauh kemana. Kita memberikan pupuk generatif yang nyerap justru rumput, tetapi pohon itu sendiri menyerap nutrisi yang berada jauh dari pohonnya karena mulut akarnya berada cukup jauh dari pohonnya. Dengan kita lakukan pruning akar, kita sedang melokalisir akar supaya tidak jauh dari pohonnya, sehingga pupuk yang kita berikan dapat terserap dengan baik. Seperti itu. Pruning akar dan fondasi pruning menjaga kesehatan pohon dari serangan jamur dan hama, mencukupi kebutuhan nutrisi di setiap fasenya, aplikasi fungisida dan insektisida serta akarisida untuk menghindarkan anggur dari berbagai serangan hama. Dengan cara yang kita lakukan tersebut, kita dapat membuat pohon ini subur dan panjang umur, serta produktivitasnya dapat meningkat dari musim ke musim. Saya rasa cukup sekian dulu biar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi kita tampakkan seluruhnya ini adalah anggur Jupiter yang kita tanam on road tanpa rostok di greenhouse ini. Ini kita tanam on road tanpa rostok dan sudah panen berkali-kali dan bisa dilihat di video-video saya. Tapi untuk kali ini kita sedang melakukan foundation pruning. Alasannya yang saya sampaikan tadi. Ini kita bikin bedengan seperti ini supaya tidak tergenang air. Ini sudah kita cangkuli semua. Kemarin kita geburkan, akarnya kita putuskan. Dan hari ini sudah tumbuh semua. Jadi jangan takut, pruning akar dan fondasi pruning pohon membuat tanaman mati. Asal caranya yang benar, nutrisinya dicukupi, tanaman anggur ini akan hidup beratus-ratus tahun lamanya. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Josgrab Nursery lokasi 2 di tempat ini. Hampir seluruhnya kita lakukan foundation pruning.